Salam jumpa kepada seluruh rekan guru dan peserta didik dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ibu Erika Pemata Huta Barat, SPD MPD, unit tugas di SMP Negeri 19 Medan. Pada kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran mengenai etika dan resiko kecerdasan artifisial. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Apa semua kamu sudah makan dari rumah? Sudah, Bu. Oke, semoganya semua sehat-sehat saja ya nak ya. Sekarang kita mau masuk, hari ini kita masuk yaitu metode pembelajaran kita etika dan resiko kecerdasan artifisial seperti itu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan meminta keberkahan dari Sang Pencipta. Jadi ingin kita buka dengan doa, kemudian sekalian salam ya nak, pemberian salam kepada guru. Dipersilakan kepada ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke nak, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita panjatkan kepada Sang Pencipta, kita bisa mendapat keberkahan hidup yang baik. Pada hari ini kita berkumpul di sini, bisa berkumpul di sini itu semua karena anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Tadi kamu berangkat dari rumah, kamu pastinya sudah meminta izin kepada orang tuamu. Kamu berkata kepada orang tuamu, Mama, ayah, bunda, siapapun yang ada di rumahmu, kamu sudah permisi. Pastikan ya. Tadi kamu bilang apa? Ayah, bunda, saya berangkat ke sekolah ya, mau belajar. Doakan saya supaya saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak itu sekalian, situ kamu berangkat ke sekolah, yakin dan percayalah bahwa orang tua kamu sudah melepas kamu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan melanjutkan apa yang kamu ucapkan tadi. Mereka akan mendoakan kamu. Jadi tugas kamu di sekolah adalah apa? Melakukan yang baik sesuai dengan apa nasihat-nasihat mama dan papamu, ayah dan bundamu. Kamu belajar di sekolah untuk apa? Untuk supaya kesepakatan kelas ini yang udah biasa kita gunakan di keseharian kita di kelas, yaitu fokus dalam pembelajaran. Sepertinya Ibu yakin kamu semua akan fokus, kemudian kamu disiplin. Terus yang ketiga ya nak ya, aktif dalam sesi diskusi kelompok. Ibu minta kepada masing-masing leader kelompok, jika ada di antara temanmu yang tidak aktif, kamu bisa tegur secara halus ya nak ya. Kita masuk kepada persepsi. Ini ada gambar seperti ini. Siapa yang bisa, kalau melihat gambar seperti ini, apa yang ada di benak kamu? Kira-kira kalau melihat gambar seperti ini, apa yang ada di benak kamu? Silakan, siapa yang bisa, yang mau memberikan jawabannya? Silakan. Ya, kira-kira apa? Boleh berdiri Pak. Daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi, itu juga ada warnanya ya. Siapa yang sudah pernah memainkan ini? Oke, terima kasih ya. Ini adalah cara dia bermain. Walaupun cara bermain terkadang tidak seperti ini ya nak, tapi dia langsung ke Android ya. Oke, kita perhatikan nih. Berikan pendapatmu Siti atas kalimat ini. Silakan berdiri saya. Semua siswa yang Siapa yang bisa mengartikan ini? Bagaimana pendapatmu mengenai ini? Siapa yang bisa? Silakan. Robot bisa membaca pikiran manusia. Oke, silakan nak. Silakan. Siapa? Menurut pendapat kamu? Nah, diri saya. menurut saya robot kurang tepat untuk bisa membaca pikiran. Jadi yang tadi itu semua apresiasinya tujuan pembelajaran kita ini. Oke. Menerapkan operasi bilangan bulat berarti kita nanti memakai. Udah kan bilangan bulatnya sudah ya, udah 3 bulan kita lewati. Menerapkan operasi bilangan bulat pada konteks nyata menggunakan kartu data,
mengidentifikasi perbedaan data valid, data bias, dan data hoax, menyelesaikan instruksi perhitungan berdasarkan kartu instruksi. Nih, kartu instruksi, nanti semua kelompok mengambil ke sini. Kemudian, menghubungkan kesalahan data dengan risiko kecerdasan artifisial, menunjukkan etika penggunaan data, akurasi, keadilan, dan verifikasi. Poin nomor 5 itu nanti setelah kita sebut dengan data valid. Kalau valid mungkin pernah dengar ya nak, tapi data valid dijoinkan itu mungkin kamu belum paham ya. Apa itu data valid? Data valid adalah data yang benar, akurat, dan sesuai dengan kenyataan ya. Data valid dapat dipercaya karena berdasarkan fakta. BMKG menyatakan hujan ringan pukul 14.00 WIB. Ini berdasarkan lembaga resmi sehingga datanya benar. Ya, memang benar, datanya benar ya. Karena memang dia sudah instansi resmi dari pemerintah. Tetapi walaupun di real lapangan, di praktiknya terkadang bisa meleset hasilnya. Tetapi 1850 bergerak dari sekolah. Habis itu, 1850 saya. habis itu kan saya kirakan Bapak nggak tahu pasti tidak ada. Ternyata Bapak miskin dan itu Nah, bagus banget. Kita berikan aplaus kepada temanmu. Jadi dari paparan temanmu, kamu tahu ya bahwa yang namanya data valid itu banyak. Itu semangat, masih semangat? Semangat, Ibu. Kita lanjut itulah data valid ya. Dia berikan contoh sama dua temanku. Saya salut mendengar jawaban temanmu. Selanjutnya data bias. Nah, ya bias pernah mendengar bias? Mungkin pernah, tapi jarang ya, tidak seperti sering valid. Data bias adalah data yang tidak mewakili semua kelompok atau hanya melihat dari satu sisi saja sehingga hasilnya tidak adil atau tidak tepat. Bias terjadi karena pengambilan data tidak lengkap. Pengambilan data secara buru-buru ya nak ya. Apa contohnya? 10 teman saya bilang semua siswa Indonesia suka matematika ya, data hoax. Apa itu data hoax? Data hoax adalah data palsu. Jadi mereka udah langsung mengatakan data hoax itu data palsu. Ya, data palsu atau data yang dibuat-buat sehingga tidak sesuai kenyataan. Hoax biasanya menyesatkan dan tidak memiliki bukti. Robot AI bisa membaca pikiran manusia. Tadi pendapat kalian sesuai, pas ya nak ya. Ini tidak benar karena hanya merupakan informasi palsu. Ya, itu hoax. Oke. Mengapa robot AI tidak bisa membaca pikiran manusia? Ya gara-gara ini. Ya. Hati nuranimu tidak bisa dimasukkan ke mesin itu. Seperti itu. Yang bisa kita masukkan, misal kita tulis A masuk ke dia baca data kita A. Kita masukkan 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Dia baca, dia kamu nanti 1, 2, 3 A. Seperti itu. Tetapi kamu lapar, kamu lelah, kamu letih, kamu tidak infokan ke dia nggak bisa baca seperti ini. Nah ya, oke, inilah dia etika dan resiko kecerdasan artifisial. Oke, jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering seperti ini. Ya, sering kita menerima ramalan cuaca yang terkadang meleset, ya nak ya. Oke. Kemudian berita palsu di media sosial ini yang hati-hati ya nak ya. Kita juga nggak tahu itu benar atau tidak. Ya, setuju? Kita masuk ke kelompok kerja. Ya, silakan menuju ke kelompok kerjanya. Masing-masing kelompok 1. Oke, silakan nak. Oke, silakan membentuk duduk kelompok kerjanya. Silakan langkah yang pertama. Nanti kamu perhatikan nak, depan aja. Nanti kamu setiap kelompok akan mengambil satu kartu, akan mengambil 3 kartu. Gitu. Ibu tidak memberitahukan yang mana di situ valid, yang mana di situ bias, yang mana di situ hoax. Jadi tugas kamu lah nanti akan melakukan kolaborasi, diskusi dengan teman kamu. Ini hoax nggak ya? Ini valid nggak ya? Tapi enak, agak ibu bantu kamu dengan cara kartu yang diberikan dengan kamu hanya 3. Berarti salah satu lah di antara mereka.
Kemudian nanti kamu masing-masing perwakilan juga sekaligus mengambil kartu yang satunya lagi, yaitu kartu instruksi. Berarti masing-masing kelompok mengambil 4 kartu. Kartu apa saja? Kartu data valid, kartu data, kartu data. Terus satu lagi, kita berikan prompt. Sekali rasanya seperti itu. Kemudian nanti di sini kamu akan melakukan tantangan. Inilah kamu diminta diskusi dengan teman berkolaborasi, kemudian kamu mengerjakan tantangan matematika. Nah, di sini juga peran leadernya cukup lumayan. Bagi tugas, nah, ada yang nanti yang bagian menempel. Apa yang mau ditempel? Bisa seperti ini. Itu sepertinya valid ya, valid. Kamu tempel di kertas milih. Coba diangkat kertas milihnya. Oke. Kan ada 3 kartu karena setelah didiskusikan ini kartu apa ya? Valid atau hoax atau bias? Oh, valid. Kamu tempel, kamu tulis di bawah kartu valid. Oke. Yang kedua ini kartu apa ya? Sebenarnya bias. Kamu tempel. Oke. Jangan dilihat warna ya. Jangan dilihat warna antar kelompok. Mungkin di antar kamu tanpa sengaja kode-kodean. Ungu valid enggak sama. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Oke. Setelah 3, berarti yang ditempel di sini berapa kartu? 3. Kasih nama. Jadi leader saya minta kerjasamanya semua supaya semakin baik kalian semua bekerja. Adalah yang menempel, khusus menempel menuliskan. Saya rasa 1 orang aja. Ibu rasa 1 orang aja. Ada 1 yang menuliskan LKPD-nya. Jadi kerjanya itu bisa lebih efisien, ya Nak ya. Oke, seperti itu. Dan 1 lagi kamu. Oke, lanjut. Sini. Di sini. Bisa menggakak gini ya, Nak ya. Ada yang pertama, kedua, ketiga. Lanjutnya kartu. Lanjut, yang berikutnya, iya. Yang berperan sebagai, sebenarnya maju semua, cuman siapa yang nanti menjelaskan kepada teman-temannya sekalian. Oke, setelah ditempel, jangan lupa ditulis dia itu termasuk jenis apa. Berbagi tugas ya, Nak. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan penempelan kartu ya. Sudah bisa perwakilan, siapa nanti yang maju ke depan presentasi? Ya, boleh ya. Tetap semangat, jangan batu. Oke, kelompok kalian berbagi tugas ya, Nak. Ada yang kerjakan LKPD-nya di mana? Berbagi tugas ya. Oke. Ya. Nanti ini kartunya yang ditempel langsung ditentukan, Nak. Yang mana paling? Sekarang saatnya mau presentasi hasil kerjamu. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Oke. Berarti beberapa kelompok ya, Nak. Kita perwakilan. Siapa yang pertama? Bisa kelompok. Oke. Kelompok 3. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Mempresentasikan pekerjaan mereka. Boleh agak ke sini, Mas? Oke. Kita tunjukkan sama audiens teman-temanmu hasil kerjamu gambarnya. Oke. Agak ke depan yang mau menjelaskan dibantu sama boleh 1 yang memegang untuk nanti kelompok yang berikutnya ya. 1 yang memegang, 1 yang menjelaskan, atau yang memegang itu secara bergantian menjelaskan dengan teman yang sampingnya. Atau boleh juga bergantian dengan teman yang lainnya lagi. Yang penting kesepakatan kamu ya. Nah, dipersilakan. Kita berikan lagi plus. Oke, dipersilakan, Nak. Suaranya agak kuat ya, biar bisa didengar semuanya ke sini. Selamat siang teman-teman. Siang. Jadi kami dari kelompok 3 ini menjelaskan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada 3 kartu, yaitu yang berwarna biru, pink, dan hijau. Di kartu pertama memiliki soal yaitu saldo awal Tuti adalah 200.000. Seminggu kemudian Tuti menambah saldonya sebesar 75.000. 2 hari selanjutnya Tuti mengambil saldonya 50.000. Maka saldo akhir Tuti adalah 225.000. Dari hasil diskusi kami, kartu berwarna biru menurut kami itu kartu yang valid karena setelah kami hitung dari semua penjumlahannya hasilnya 200. Kita berikan aplaus kepada ini. Terima kasih, Anak. Kelompok mana lagi yang mau maju? Silakan.
tadi beberapa temanmu sudah memaparkan hasilnya. Kamu di kelompok kerja kamu sudah bekerja. Sewaktu kamu bekerja, kamu menemukan oh ini hoax, oh ini bias, oh ini valid. Begitu juga dalam kehidupan kamu sehari-hari. Setiap informasi, kartu yang 3 tadi itu informasi anak, itu melambangkan informasi. Setiap informasi yang kamu terima, itu sebaiknya kamu analisis dulu. Kamu lihat dulu kebenarannya. Jika sudah benar, baru kamu bisa sharing, baru kamu bisa berbagi ke sekitar kamu. Jadi tidak boleh langsung di situ diterima informasi, tidak kamu periksa, langsung kamu share. Seperti itu ya. Kemudian tadi di antara kamu mengerjakan waktu ibu berjalan di kelompok kerja, ada yang perdebatan gitu. Ada yang mengatakan ini bias, ini hoax. Itu juga menambah argumen kamu, menambah pemahaman kamu. Bias, hoax, valid itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar ini Pak, tadi kami belajar mengenai etika kecerdasan artifisial. Ternyata nggak bisa sembarangan kita ya. Jadi istilahnya terima, kaji dulu, analisis dulu, baru saya. Dengan adanya pembelajaran ini, saya lebih paham bahwa hoax itu tidak dapat disebarkan. Kalau valid bisa nggak disebarkan? Bisa disebarkan. Kita berikan pos kepada kelompok 1. Masuklah ke bahan untuk akhirnya itu asesmen ya. Masuk ke berikutnya itu tahap refleksi. Ibu ingin di antara kamu perwakilan apa yang kamu dapat setelah kita mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Siapa yang mau refleksi pertama? Ya silakan. Dengan adanya pembelajaran ini, saya mengetahui bahwa orang itu sangat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menghitung, tapi karena kamu mau mencari kebenaran di tengah banyaknya informasi. Masih semua di antara kita setuju ya nak ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kamu bisa lebih paham. Kita berikan applause kepada kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Observer, Ibu atas 5 yang ada di ruangan ini. Terima kasih Ibu atas melihat. Mudah-mudahan nanti saya bisa mendapat masukan dari Ibu. Mohon koreksinya, kritik dan saran anak-anak Ibu sekalian. Selanjutnya materi kita di selanjutnya itu adalah berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Tetap semangat. Saran anak-anak Ibu sekaliannya, hari ini pembelajaran kita selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kabarnya juga kita meminta keberkahan dari Sang Pencipta. Doa kemudian ditutup oleh salam penutup. Ibu persilakan kepada ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Tetap semangat kepada seluruh tenaga